Di tengah naik-naiknya film Jumbo dan U17 yang dibicarakan oleh masyarakat, Gibran juga masuk karena popularitasnya selama ini gak naik-naik. Justru akhir-akhir ini malah ada pemberitaan atau kabar bahwa Forum Purnawirawan TNI ini menuntut Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden diganti. Lewat apa ini? Dimanfaatkan oleh wakil presiden kita yang katanya anak muda untuk menaikkan citra politiknya. Hai korban ghosting, yang namanya mengejar kekasih, kita pasti akan melakukan segala macam cara untuk mendapatkan perhatiannya. Entah dengan cara-cara yang jahat atau dengan cara-cara yang baik. Tapi pada satu inti, tujuannya untuk menarik perhatiannya, tujuannya untuk cari perhatian. Caper gitu. Ya minimal kita diingat dulu lah sebelum ada akhirnya nanti kita melakukan pendekatan-pendekatan lebih lanjut. Lah, hal-hal begini ini tidak hanya dilakukan oleh sang kekasih yang mengejar cinta sejatinya, tapi juga dilakukan oleh wakil presiden kita, Bapak Gibran Rakabuming Raka, kepada masyarakat. Cari perhatian juga ternyata beliau ini gitu kan. Karena dari berbagai macam proses-proses yang terjadi selama ini, kita melihat sebenarnya rentetan-rentetan agenda-agenda kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh wakil presiden kita. Dan hari ini ada satu macam monolog yang kemudian dilakukan oleh wakil presiden kita, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Podcast monolog ini, video monolog ini membahas banyak hal. Mulai dari bonus demografi, geopolitik, dan hal-hal lain yang kemudian hari ini sedang ramai dibicarakan di Indonesia. Pertanyaannya, kenapa kemudian video monolog dari wakil presiden ini bisa ada? Kalau dilihat-lihat, rasa-rasanya Mas Wapres ini sudah agak bingung nih. Mau ngapain nih saya gitu sebagai wakil presiden. Supaya masyarakat bisa lebih kenal, saya mau ngapain gitu. Masa yang lebih terkenal menteri-menterinya, yang lebih terkenal adalah presidennya. Mau ngapain saya nih gitu. Makanya kemudian mencari perhatian. Atau memang beliau sudah gak tahu gitu. Atau beliau sudah memang takut. Kalau pada akhirnya posisinya sebagai wakil presiden itu dianggap gak ada. Gak berfungsi sama sekali. Atau memang ya caper aja gitu. Cari perhatian aja agar kemudian masyarakat tetap mengingat bahwa masih ada wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang kemarin sempat mengubah konstitusi. Ada masih gitu. Jangan sampai dilupakan. Karena dari berbagai macam program-program, kegiatan-kegiatan dilakukan oleh Mas Wapres, ada bagi-bagi buku, bagi-bagi susu gitu kan. Kemudian ada lapor Mas Wapres. Ini kan kegiatan-kegiatan yang kemudian cukup untuk diingat oleh masyarakat, tapi ternyata enggak. Ternyata masyarakat tidak melihat itu, ternyata masyarakat tidak terlalu mengingat itu. Enggak ada tuh bagi-bagi buku langsung. Bisa-bisanya cuma bagi-bagi buku. Bagi-bagi susu, ya bisanya cuma bagi-bagi susu. ST ditukar susu, bisanya gitu doang katanya. Dari komentar-komentar netizen yang ada, sehingga dari bagian-bagian ini menjadi satu hal yang percuma dan sia-sia. Lapor Wapres gitu. Ya memang ada gitu, tapi nggak tahu gimana fungsinya sampai sekarang. Kok hilang tanpa kabar senyap-senyap gitu kan? Kayak orang-orang yang sudah ditinggal kekasihnya. Lah sama posisinya nih gitu. Dari segala macam upaya-upaya itu akhirnya ya ini tidak terlalu dikenal oleh masyarakat, posisinya dianggap sebagai tidak ada, sehingga perlulah cari-cari perhatian itu kepada publik. Salah satu upayanya adalah dengan video monolog wakil presiden yang membahas berbagai macam hal. Tapi kalau dilihat bahasan-bahasannya yang namanya wakil presiden, pejabat publik, ini pasti muatannya adalah muatan politis, motifnya adalah motif politik gitu. Karena ngapain seorang wakil presiden membuat video monolog? Ngapain gitu? Apa kemudian dengan pidato itu akan menyelesaikan segala persoalan? Apa kemudian dengan video monolog itu akan menyelesaikan segala permasalahan? Kan enggak. Terus apa urgensinya video monolog itu dilakukan? Terlebih lagi ketika dilihat adalah hal-hal yang disampaikan berkaitan dengan Jumbo misalnya. Film yang sekarang lagi ramai, film animasi yang menembus jumlah penonton hingga 5 juta. Dan ini menjadi hal yang terbanyak di Asia gitu. Dan kemudian prestasi U17 yang akhirnya
bisa masuk Piala Dunia U17. Prestasi-prestasi ini, kenaikan-kenaikan berbagai macam hal-hal yang menarik perhatian publik ini dimanfaatkan oleh wakil presiden kita yang katanya anak muda untuk menaikkan citra politiknya, untuk menjadi perhatian kepada masyarakat. Ini gimana nih gitu? Kok bisa-bisanya berbagai macam karya anak bangsa dan upaya-upaya yang selama ini dilakukan oleh anak bangsa kita ini dimanfaatkan oleh wakil presiden untuk cari perhatian kepada masyarakat. Iya tahu film Jumbo lagi naik. Iya tahu U17 sedang dibicarakan oleh banyak masyarakat, tapi jangan karena popularitas wakil presiden ini tidak terlihat, kemudian kita numpang kepada popularitas-popularitas yang lain. Kan gimana gitu kesannya. Apalagi ketika kemudian dilihat dengan cara berkomunikasi politik yang dilakukan oleh Bapak Wakil Presiden kita, Gibran Rakabuming Raka selama ini, ketika bertemu dengan wartawan, ketika jalan ke berbagai macam tempat dan daerah, kita kan tahu bahwa komunikasi politiknya ini tidak terlalu baik. Hal-hal yang kemudian diungkapkan juga terlalu singkat. Bahkan untuk sekedar mewawancarai dan mendapatkan satu kalimat panjang sebagai kalimat berita langsung, ini cukup sulit nih didapat dari Mas Wapres nih, gimana gitu. Oh cuma iya, oh Mas Menteri silakan, dilempar gitu, tidak menjawab secara langsung. Ya akhirnya kan kita melihat bahwa komunikasi politiknya memang ada kesenjangan, ada jarak gitu dengan video monolog yang dibuat. Ya bagus memang video monolognya gitu, tapi editingnya. Dan dari berbagai macam hal ini kita bisa melihat bahwa ternyata ada perbedaan komunikasi politik yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden ketika langsung live dengan video yang dibuat gitu. Dan justru dari video monolog yang dibuat ini kita semakin melihat kejelasan perbedaan itu antara ketika diwawancara langsung dengan dibuatin video. Dari berbagai macam hal-hal yang kemudian sedang dilakukan hari ini, ya memang ini adalah tentang suatu upaya untuk kemudian menaikkan popularitasnya sebagai pejabat publik yang berada di posisi yang cukup strategis sebenarnya, yaitu wakil presiden. Tapi ketika lama-kelamaan ini mulai hilang dan mulai tidak terlihat gitu kan, maka untuk tetap menjaga ingatan masyarakat bahwa Gibran Rakabuming Raka ini adalah wakil presiden, buatlah yang namanya video monolog ini. Di tengah naik-naiknya film Jumbo dan U17 yang dibicarakan oleh masyarakat, Gibran juga masuk karena popularitasnya selama ini gak naik-naik. Justru akhir-akhir ini malah ada pemberitaan atau kabar bahwa Forum Purnawirawan TNI ini menuntut Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden diganti lewat apa? Lewat MBR. Di tengah upaya menaikkan popularitasnya dengan numpang kepada film Jumbo dan U17 dan bonus demografi yang bla 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 itu, ternyata ada Forum Purnawirawan TNI yang menuntut Gibran diganti. Kita jadi akhirnya melihat gitu, ini ada apa sebenarnya gitu. Apakah memang ada posisi-posisi yang kemudian harus digantikan? Apakah kemudian ada reshuffle-reshuffle yang kemudian harus dilakukan? Baik itu melalui tap MPR atau melalui keputusan presiden untuk menteri-menterinya. Karena gak mungkin presiden ganti wakil presiden, reshuffle gitu, gak mungkin. Dan hal-hal ini akhirnya juga mendapatkan tanggapan dari berbagai macam partai-partai politik, baik dari Golkar hingga PSI, yang mengatakan bahwa ya kita hormatilah apa yang kemudian sudah menjadi pilihan rakyat Indonesia ketika dalam kontestasi pemilu. Ya memang kita harus hormati dan memang kita harus, ya mau bagaimanapun ini sudah faktanya, ini sudah terjadi dan ini sudah dilantik juga gitu. Tapi kalau pada akhirnya ternyata di pertengahan jalan ada hal-hal tentang hukum yang kemudian harus ditegakkan, ya nggak apa-apa. Kalau perlu diganti ya ganti. Jadi hal-hal yang selama ini dinarasikan atau diisukan, disampaikan strategi-strategi bahwa ya Prabowo hanya 2 tahun, jangan-jangan yang 2 tahun hanya Gibran. Tapi apapun itu, kita tetap berharap bahwa semua hal ini untuk kebaikan ya, dan motif-motif politik yang kemudian dilakukan untuk kemudian numpang dari berbagai macam popularitas kejadian-kejadian peristiwa yang hari ini sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat, ini menjadi satu hal yang memang tidak etis sebenarnya. Mau bagaimanapun ya gak apa-apa sih, tapi apakah kemudian dengan video monolog itu menyelesaikan segala persoalan? Kan ya enggak gitu. Untuk kemudian menyadarkan masyarakat atau anak-anak muda, ya cukup Kominfo lah yang melakukan hal-hal begitu. Masa wakil presiden juga masih melakukan hal gitu?
Karena kalau dilihat ya bagi-bagi buku, bagi-bagi susu, ya kan, lapor sopres, bebas sekelas wakil presiden melakukan hal itu. Hal-hal lain lah yang kemudian memang lebih mendalam dan dibutuhkan oleh masyarakat ataupun anak-anak muda kita. Jadi tidak hanya sekedar lip service ya, tapi lebih kepada aksi-aksi nyata, tindakan-tindakan nyata yang memang diperlukan dan dibutuhkan oleh anak-anak muda ini. Sehingga bonus demografi dan segala macamnya ini tidak hanya dibicarakan, tapi diberikan jembatan-jembatan agar mereka bisa sampai kepada yang namanya generasi unggul. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, Korban Bastin.